Kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana materi kita di matematika wajib kelas 12 masih tentang peluang. Kali ini kita belajar peluang kejadian majemuk. Definisi dari peluang kejadian majemuk dapat dibentuk dari kejadian-kejadian sederhana atau kejadian-kejadian majemuk lainnya dengan memanfaatkan beberapa macam operasi himpunan, antara lain komplement, gabungan atau union, dan irisan atau interaksi. Di sini sebenarnya udah saya lampirkan di LKPD kalian. Tolong dipelajari dengan baik LKPD itu. Ini akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama adalah peluang kejadian majemuk ini nanti terdiri dari 3. Yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas artinya adalah dua kejadian dikatakan tidak saling lepas bila mana terdapat irisan dari keduanya. Ada irisan atau ada yang sama dari kedua tersebut. Dilambangkan dengan A irisan B. Ya, kata kuncinya adalah seperti ini. A ini dibaca berarti irisan B. Irisan berarti N. N ini diganti N untuk mempermudah atau kata kuncinya. Ini artinya A irisan B. Kalau dia seperti ini nanti, ini namanya gabungan atau union. Gabungan. Kata kuncinya adalah U. Jadi kalau bentuk U seperti ini dibaca gabungan. Kalau dia seperti ini irisan atau kita ambil kata N. Ini ada kata kuncinya. P tadi atau A irisan B bukan merupakan himpunan kosong. Artinya dia tidak himpunan kosong atau tidak ada. Dia harus ada irisannya atau yang sama bilangan itu atau apa yang nanti yang akan diketahui. Pokoknya antara A dan B ada bilangan atau ada sesuatu yang sama dengan mereka. Peluang dua kejadian tidak saling lepas itu dapat kita cari menggunakan rumus adalah peluang A gabung B. Itu namanya kan tadi ini ya. Berarti ini dibaca peluang A gabung B sama dengan PA, artinya peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ini udah ketentuannya, ini pembacaannya. Supaya lebih paham kita perhatikan contoh soal berikut. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu, berarti ada sebuah dadu dilambungkan sekali. Didefinisikan dengan A itu kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. A itu disimbolkan atau dimisalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Berarti mata dadu ganjil udah tahu kan? Tapi dadu ya. Dadu itu kan ada 6. Nanti ini ya. Berarti A itu dibilang ganjil, sedangkan B itu adalah mata dadu bilangan prima. Oke ya. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil atau prima. Sini adalah bilangan ganjil atau prima. Oke ya, bilangan ganjil atau prima. Oke, yang pertama kita ketahui dulu NS-nya. NS-nya apa? Himpunan semestanya apa? Yaitu sebuah dadu. Sebuah dadu itu hanya ada 6 kan mata dadu. Yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6. Berarti NS-nya adalah himpunan semestanya ada 6. Oke ya. Tadi A itu apa? A itu adalah mata dadu bilangan ganjil. Bilangan ganjil di mata dadu ada apa aja? 1, 3, 5 kan? Ada sebanyak 3. Berarti NA-nya ada 3. Sedangkan B itu apa tadi? B adalah bilangan prima. Bilangan prima apa aja? Bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalian udah tahu kan apa definisi dari bilangan prima. Oke, kalau masih yang udah ada yang lupa, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti bilangan 1 tidak termasuk karena itu adalah pembaginya. Ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Makanya 1 tidak termasuk 2. 2 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. 3 hanya habis dibagi 1 dan bagi 3. Ya kan? Sedangkan 4 itu bisa dihabisi bagi 1, bisa dihabisi bagi 2, bisa habis dibagi 4. Sedangkan definisi bilangan prima tadi hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 5 hanya habis dibagi 1 dan bagi 5. Sedangkan 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Makanya 6 bukan
termasuk bilangan prima. Oke ya. Berarti bilangan prima dari sebuah dadu kan berada 1 sampai 6. Berarti bilangan primanya 2, 3, 5. Karena dibatasi sampai hanya bilangan dadu sampai 6. Berarti ada 3 juga. Di sini konsepnya tadi apa? Peluang dua kejadian. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas artinya terikat. Berarti ada beberapa atau ada kesamaan di antara A dan B. Kita lihat. Tadi bilangan ganjil 1, 3, 5. Bilangan prima 2, 3, 5. Ada enggak yang sama di antara bilangan A dan B? 1, sini tidak ada 1. 2, di sini tidak ada 2, sini ada 2. 3, oh sini ada 3, sini ada 3. 5, sini ada 5, sini. Oh, berarti ada 2 yang sama antara A dan B. Berarti 3 dan 5 kan yang sama. Berarti N atau banyak anggota N ketika diiriskan ada 2 anggota atau ada 2 bilangan yang sama antara A dan B. Maka irisan A dan B atau bilangan yang ada sama antara A dan B ada 2, yaitu 3 dan 5. Maka pertanyaan kan tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil dan genap. Maka rumusnya tadi kan ini. Berarti P A gabung B setelah peluang kejadian A digabung dengan peluang kejadian B sama dengan rumusnya kan ini yang di atas tadi. PA ditambah PB dikurang PA peluang A diiriskan B. Oke. Di sini kan langsung 3/6. Nah, ini kan kita sudah belajar tentang peluang. Berarti kita cari dulu PA-nya. PA itu apa? PA kan peluang kejadian A sama dengan banyak anggota kejadian A dibagi banyak sampel. Kejadian A tadi berapa? Peluang kejadian A tadi apa? Ada 3 kan? Berarti 3. Berarti sini kan 3. 3 per banyak sampelnya kan 6. Jadi 3/6. Ya enggak? Makanya ini dapatnya 3/6. Oke. Berarti ini PB. Peluang kejadian B. Berarti kan NB per NS. NB-nya 3. NS-nya kan 6. Jadi 3/6. Kemudian irisan A dan B. Irisan A tadi kan ada 2. Berarti irisan A per atau N banyak anggota irisan A dan B per NS. Berarti 2/6. Makanya ini dapat 2/6. Ini rumusnya kan. Jadi tinggal tambahkan. Karena di sini kan bilang penyebutnya udah sama. Tinggal 3 tambah 3 6. Dikurang 2 4. Maka 4/6. Kalau masih bisa sederhanakan. Jadi 2/3. Maka atau jadi ini kesimpulannya. Jadi peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Jadi peluang itu pasti nilainya di bawah dari 1. Kalau 1 itu udah pasti. Ya enggak? Jadi jangan sampai ada jawaban peluang itu lebih dari 1. Enggak boleh. Dia harus di bawah 1, yaitu 2/3 kan di bawah dari 1, 0, sekian. Ini ada contoh soal di buku, mungkin udah saya buat di LKPD-nya. Ini ada contoh, ini ada soal. Ini soal USBN kakak kelas kalian tahun lalu. Ini dalam sebuah kardus ada 15 kartu, ya. Dalam sebuah kardus ada 15 kartu bergambar sama yang diberi nomor 1 sampai dengan 15. Berarti nomor 1 sampai 15 karena kan hanya ada 15 kartu. Jika sebuah kartu diambil secara acak. Diambil sebuah kartu secara acak dari kardus itu, pertanyaannya adalah peluang terambilnya kartu bernomor prima atau genap. Gitu ya, peluang terambilnya kartu bernomor prima atau genap. Berarti kita cari dulu NS-nya, baru NP-nya atau NG-nya. Kita pemisalan aja. Ini ya soalnya. Kita buat cuma saja nomor 9. Berarti kita ketahui dulu NS-nya. NS-nya tadi berapa? Ada 15 kartu kan? Dari kartu 1, 2, 3, 4 sampai 15. Jadi ada NS-nya ada 15. Berarti NS-nya atau ini S-nya ya. Berarti NS-nya ada 15. Kemudian kita cari dulu prima. Bilangan prima. Berarti kita buat prima. Bilangan prima
Di antara 1 sampai 15 apa? Tadi kan udah ada definisinya kan? Yang hanya dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7, 9 enggak kan? 10 enggak, 11, 12 enggak, 13, 14, 15 enggak kan? Dia sampai 15 berarti ini. Berarti N prima kita misalkan M pun boleh atau R pun boleh, I pun boleh. Ini hanya pemisalan aja. Kita misalkan NM. Berarti banyak anggota bilangan prima. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Kemudian tadi ditanya apa? Genap. Berarti genap. Bilang genap. Bilang genap antara 1 sama 15. Berarti kan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya kan? Karena dia sampai 15. Berarti banyak anggota bilang genap. Kita misalkan NG berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada tuh 7. Oke, baru kita cari ada ndak irisan antara bilangan prima dengan bilangan genap. Kita misalkan N. Berarti irisan antara bilang prima. Tadi kita misalkan bilang prima M. Ada ndak bilangan prima yang sama atau irisan dari bilangan genap? Kita lihat sama-sama. 2 ada sini, berarti ada 2. 3, sini ada 3. 5 tidak ada sini. Kalau kita langsung lihat, berarti hanya 2 saja. Berarti hanya bilangan 2 yang sama antara bilangan prima dan genap. Sisanya tidak ada kan? Enggak ada. Berarti irisan atau banyak anggota himpunan M, irisan atau yang sama antara anggota M dengan G hanya ada 2. Ya enggak? Berarti hanya ada 1 ya, bukan 2 ya. Misalnya angka 2 yang ada sini, berarti hanya 1. Artinya hanya 1 bilangan yang sama antara M dan M, yaitu bilangan 2. Makanya sini tulisnya 1, karena hanya 1, bukan angka 2-nya ya. Kita hanya lihat ada berapa banyak angka yang sama. Hanya angka 2. Sisanya tidak kan, berarti hanya 1, yaitu angka 2. Oke ya, berarti irisan MN adalah 1. Maka kita langsung masuk rumus. Berarti P M digabung G sama dengan, karena apa? Tentukan peluang munculnya mata dadu. Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor prima atau, ini kan baca tadi ya tuh, atau ini bisa juga berkata, ini bisa dibaca dengan atau gabungan, iya ya. Jangan nanti kebalik. Ini bisa juga dibaca gabungan atau gitu loh. Ini bisa dibaca gabungan, kita ambil dari U atau. Ini juga tetap U juga kata kuncinya, gabungan atau bisa dibaca dengan atau. Maka sama-sama U. Oke ya. Jadi peluang terambilnya bilangan prima atau G adalah rumusnya tadi apa? PM ditambah PG dikurang irisan antara M dan G. Oke, langsung. PM, berarti kan peluang M. Langsung aja kita lihat. Berarti kan NM per NS. NM-nya tadi berapa? Bilang prima. M-nya tadi berapa? 6 ya. Berarti 6 per NS-nya berapa? 15 kan? Ditambah NG. NG-nya ada 7. Berarti 7 per 15 dikurang irisan M dengan G 1. Berarti 1 dari 15. Sama dengan, langsung aja. Ini kan sama penyebutnya nih. 6 tambah 7 13. 13 dikurang 1 berarti 12. 12 per 15. Jadi kesimpulannya peluang terambilnya bla 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 adalah 12 per 15. Kita lihat ada enggak jawabannya. A 1 per 15, B 6 per 15, C 7 per 15, D 12 per 15. Berarti jawabannya adalah D, yaitu 12 per 15. Paham sampai sini ya? Ini adalah soal USBN kakak kelas kalian tahun lalu. Ini contoh soalnya. Jadi kata kuncinya adalah peluang terambil ada kalau ada kata atau. Berarti cari dulu ada enggak irisannya. Kalau ada irisan antara peluang atau bernomor prima atau genap, berarti gunakan
Rumus peluang dua kejadian tidak saling lepas. Berikutnya akan kita pelajari peluang dua kejadian saling lepas. Berarti saling lepas adalah tidak ada irisan. Ini kebalikannya. Berarti tidak ada irisan antara bilangan A atau himpunan A dengan himpunan B. Kebalikan dari sini. Maka rumusnya adalah hanya PA ditambah PB. Berarti rumusnya hanya PA ditambah PB tanpa ada irisan. Karena kan tidak ada irisan tadi. Oke ya. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Boleh pelajari langsung nomor 2. Ini soalnya udah ada di KPD. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.